yaitu ideal prinsipal, kemudian ideal maksimal, kemudian ada ideal prima juga. Lalu setelah itu nanti dilanjutkan dengan polinomial ring ya. Ibu, saya mau bertanya dulu deh, Bu. Ya, sebentar. Apa? Yang kelas A itu sudah masuk pertemuan 15 juga? Yang kelas A kalau nggak salah minggu ini deh pertemuan 15-nya. Oh, oke. Tapi untuk ujiannya tetap di pekan kedua kan? Iya, tetap di pekan kedua ujiannya. Oh, baik. Mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke kelas A barangkali ada apa tambahan kayak waktu itu dari bulu kita. Yang ngisi bulu kita kan? Iya, bulu kita. Jadi nanti apa kalau ada tambahan kalian bisa ikut juga gitu maksud saya. Oh, mungkin bulu kitanya bakal WA saya juga sih, Bu. Kalau ada, mungkin. Oh iya, oke oke. Oh iya, Bu. Sama soal tahun-tahun sebelumnya, Bu. Kalau ada. Ya, ada sih di saya ada, tapi saya Oh, baru nemu baik. dua. Cuman yang soal ini tuh kemarin kan yang mengajarnya Pak Ibnu. Nah, Pak Ibnu tuh nggak sampai polinomial ring kayaknya. Jadi saya belum nemu soal-soal yang polinomial ring. Nggak apa-apa lah ya, saya kirim aja nanti. Nanti kalian Oke. pilih aja. Oke, Bu. Oke, kita masuk yang namanya ideal prinsipal atau ideal utama ya. Diingatkan lagi mengenai ideal. Misalkan saya punya eh, ini ring ya. Ini ring. Kemudian R gitu ya dengan notasi penjumlahan dan perkalian. Nah, kemudian di dalam sini ada lagi yang namanya I ya, kita namakan dia I. Nah, I ini ideal, I-nya ini adalah ideal dari R ya. Berarti dia memiliki sifat-sifat yang kalian tahu ya, di minggu lalu ya sudah dibahas. Nah, salah satunya itu I, ini AR, untuk R elemen dari ring gitu ya. Nah, untuk membentuk ideal prinsipal kita cukup menggunakan satu sifat ini saja ya, di mana A-nya ini merupakan elemen dari I ya, A-nya itu ada di sini. Nah, ini A-nya. Kemudian R-nya itu adalah elemen dari ringnya. Berarti R-nya bisa di sini ya, bisa di dalam juga gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk R-nya ya. Jadi nanti ketika dikalikan semuanya harus ada di dalam I-nya. Gitu. A kali R harus ada di dalam I-nya. Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya misalkan saya punya Z6. Oke, Z6 ini terdiri dari apa saja? Z6 itu terdiri 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kemudian saya punya misalnya J nih. J-nya ini adalah 0, 2, 4. Nah, pertanyaannya adalah apakah J ini ideal prinsipal? Ideal prinsipal dari Z6 gitu ya. Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kita harus cek dulu satu persatu. Bagaimana cara menceknya ya? Nah, kita cek dari anggota-anggota yang ada di Z6 ya. Oke, misalnya 0 nih, sekarang saya punya 0. Di Z6 ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita harus bisa membentuk atau menyusun seperti 0 kali R, di mana R-nya anggota Z6 ya. Nah, berarti 0 dikali berapapun dalam R ya,
R-nya itu anggota Z6, berarti hasilnya akan selalu 0. Maka dia hasilnya 0. Oke, lalu ada apa lagi di dalam Z6? Kita punya satu, ya. Satu ini dikali R elemen Z6. Oke, kalau satu dikalikan semua elemen di dalam Z6 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Atau ini sama dengan Z6-nya. Ya. Lalu kita punya apa lagi di dalam Z6? Nah, di dalam Z6 kita punya 2, sorry, 2 dulu. Nah, 2 dikali R itu elemen Z6. Nah, ketika 2 dikali R, elemen Z6 isinya apa aja? Ya, 2 dikali 0 berarti 0. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian 2 dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 di Z6. Berarti 0 lagi. Dikali 4, 8. 8 di Z6 berarti 2. Dikali 5, 10. 2 kali 5, 10. 10 di Z6, 4. Ya, berarti isinya ini saja. Ya. Nah, kemudian terus kita lakukan ya Z3 gitu ya. 3 kali R-nya elemen Z6. Terus 4 ya. Kalau 3, sebentar satu lagi ya yang 3. Nih, kalau 3 itu nanti isinya itu ada 0, 3. Gitu ya. Terus 4, terus 5. Ya. Nah, eh, bisa kita tulis seperti ini. Ini idealnya ya. Ideal. Misalkan saya punya 0, kemudian 0, 2, 4, kemudian 0, 3, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di sini pembangunnya. Nah, ideal 0 pembangunnya siapa? 0 saja. Ideal 0, 2, 4 pembangunnya itu 2 dan 4. Ya, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nah, ideal 0, 3 itu pembangunnya 3, kemudian ini pembangunnya 1 dan 5. Gitu. Nah, eh, karena di sini kita bisa menghasilkan ideal ini 0, 2, 4, maka kita bisa katakan bahwa 0, 2, 4 ini merupakan ideal prinsipal dari Z6. Ya, berarti nih di sini kita bisa menghasilkan 0, 2, 4, berarti 0, 2, 4 ideal dari ideal prinsipal. Hmm. Oke, itu tadi berkaitan dengan ideal prinsipal ya. Nah, selain ideal prinsipal, ada lagi yang dinamakan ideal maksimal. Oke, kita masuk kembali ke dalam ideal maksimal. Nah, lalu bagaimana yang disebut dengan ideal maksimal? Ilustrasinya seperti ini, ya. Misalkan saya punya R, gitu ya. Ini R-nya, kemudian ini R-nya ya. Kemudian saya punya lagi eh ini, kemudian ini ya. Nah, di dalamnya itu adalah merupakan ideal-ideal ya dari R-nya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa si 0 ini adalah ideal yang trivial. Ya, yang isinya hanya 0 aja. Ya. Nah, kemudian di sini R ini kita namakan dia ideal tak sejati. Ya. Kemudian saya punya misalkan ini adalah J, ya, ini J, kemudian ini I. Ya, nah misalkan seperti itu. Ya, berarti bisa kita susun dia ya sebagai berikut ini. 0, ini subset dari J, subset dari I, subset dari R. Ya, nah 0 ini trivial,
C ini sejati, yang I ini, J ini sejati, yang I sejati, yang ini tak sejati. Nah, ideal maksimal itu adalah yang I. Ya, jadi ideal maksimal itu adalah yang I ini. Nih, ini adalah ideal maksimal. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau buat secara kata-katanya gitu ya, secara definisi, ideal sejati di dalam buku eh, Herstein, di situ juga ada definisi dari ideal sejati di halaman 148. Bisa kalian lihat secara bahasa di buku seperti itu ya. Ini saya tuliskan bahasa saya aja ya agar mudah dimengerti oleh kalian ya. Ideal sejati dari R disebut ideal maksimal jika jika tidak ada tidak ada tidak ada ideal sejati lain yang memuat I. Nah, ideal maksimal itu harus ideal sejati, ya. Tapi tidak boleh ada ideal sejati yang lain yang termuat di I. Gitu. Jadi walaupun si J ini, nih, walaupun si J ini dia juga ideal sejati, tapi dia masih bagian dari I. Ya, berarti dia tidak dikatakan ideal maksimal untuk si J ini. Ya, yang dikatakan ideal maksimalnya adalah yang I-nya. Ya, berarti bisa dilihat dari gambar juga ya, ideal sejati itu pokoknya satu tingkat di bawah si R-nya gitu. Ya, walaupun ada di setelah itu ada ideal-ideal yang lainnya. Nah, ideal sejati itu adalah satu tingkat yang ada di bawah R-nya ya. Oke. Nah, perhatikan contoh yang tadi. Nih, contoh yang ini. Nah, kalau kita lihat ini yang Z6 ini, saya tulis lagi ya. Tadi kan kita punya eh, di Z6 ini idealnya ya. Ideal ini 0, kemudian 0, 2, 4 gitu ya. Kemudian 0, 3, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini adalah pembangunnya ya. Nah, pembangunnya apa saja? 0, kemudian 2, 4, ini 3, ini 1, 5. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, yang 0 ini kan dia ideal trivial. Trivial. Kemudian yang ini adalah tak sejati. Nah, ini kedua ini adalah sejati. Yang ini sejati, ini juga sejati. Gitu ya. Nah, tapi harus kita lihat ya, yang mana yang merupakan ideal maksimalnya gitu ya. Caranya gimana? Ya kita lihat aja. Misalkan ini 0 nih, 0. Dia subset enggak nih dari 0, 2, 4 ya. Subset ya dari 0, 2, 4. Nah, kemudian 0, 2, 4 subset dari mana lagi nih? Oh, subset dari 0, 2, 4. Nah, 0, 2, 4 subset dari mana lagi nih? 0, 2, 4 ternyata subset dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Satunya udah Bu. seperti itu. Oh iya. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita buat lagi? Kita bisa buat lagi 0 subset dari mana? Dari 0, 3. Ini subset juga dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, nah berarti di sini karena kita tahu kalau 0 itu tak trivial, sorry, karena kita tahu 0 itu trivial, lalu Z6-nya itu adalah
tak sejati berarti di sini kita bisa nyatakan bahwa ini adalah ideal sejati, ya. Ini sejati, dia ideal maksimal tidak, ya. Tidak ada ideal sejati yang lain kan, berarti bisa kita katakan dia ideal maksimal. Lalu bagaimana dengan yang 0,3? Yang 0,3 juga dia kan sejati. Tidak ada ideal sejati yang lain kan, berarti kita bisa katakan dia juga ideal maksimal. Gitu. Ya, berarti kesimpulannya adalah ideal maksimal dari Z6 gitu ya. Z6 itu ada dua, yang pertama adalah 0,24 dan yang kedua adalah 0,3 gitu. Ya, itu adalah ideal eh, maksimal. Ya, kalau misalkan mau kita gambar gitu ya, secara ilustrasi gambar, bentuknya itu bisa seperti ini. Ini kan misalnya R-nya, gitu ya, R-nya, kemudian eh, di sini saya punya 0 gitu ya. Kemudian di sini ada 2, 4. Nah, di sini ada lagi ternyata. Ya, ini I misalnya. Ini 3. Ini 1, ini I2. Itu ya secara gambarnya. Ya. Nah, itu tadi untuk ideal sejati. Nah, sekarang coba dulu ini gampang aja. Apakah Z3 memiliki ideal maksimal? Oke, dicoba dulu oleh kalian. Ibu, saya mau bertanya deh. Ya, Eh, apakah trivial itu bisa menjadi ideal maksimal itu sendiri? nggak bisa, Oh, nggak bisa. nggak bisa, Berarti menurut saya jawabannya tidak ada. tidak ada. Oke, yang lain gimana?
nol ya, nol dan R-nya itu sendiri, pastikan di dalam ideal itu ada ya, ada nol dan R itu sendiri ya. Nah, jadi nol dan R itu bukan termasuk ideal maksimal karena mereka dikategorikan bukan ideal sejati begitu ya. Nah, jadi di kasus yang Z3 ini, betul yang tadi teman kalian katakan bahwa dia tidak memiliki ideal maksimal ya. Dia tidak memiliki ideal maksimal. Kenapa? Ya kita coba aja seperti yang contoh saya barusan ya. Kita coba si Z apa? Ini Z3 itu kan isinya hmm, Z3 Z3 ini kan isinya itu 0, 1, 2, 1, 2. Nah, kalian coba gitu ya. Kalau nol kan pasti isinya nol juga gitu ya. Kalau satu, nah, satu gimana? Satu berarti satu dikali R di mana R-nya elemen Z gitu ya. Nah, ini isinya 0, 1, 2 ya. Satu lagi berarti 2. 2 dikali R di mana R-nya elemen Z gitu. Berarti 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. 2 kali 2, 4 di Z3, 1. Ya sama ya dia isinya. Ya berarti di dalam Z3 ini hanya bentuknya itu seperti ini. Ini Z3, lalu ada satu lagi gitu. Ini 0. Tuh. Ya jadi dia tidak memiliki ideal maksimal ya untuk yang ini ya. Oke. Nah, selain yang ideal maksimal, ada lagi yang dinamakan ideal prima ya. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Eh, ada yang namanya ideal prima. Nah, seperti biasa ya, ideal prima. Di sini saya punya ilustrasi R dan ini saya punya I-nya ya. Nah, untuk setiap A, B elemen R gitu ya. Ini A kali B ada di I. Tuh. A anggota I atau B anggota I
ya, maka dia dikatakan ideal prima. Ini dikatakan ideal prima R. Nah, jadi misalkan ada akali B gitu ya di dalam I-nya ada akali B. Nah, bisa dikatakan ideal prima jika salah satunya A-nya atau B-nya berada di dalam I. Yang lainnya ya terserah gitu. Boleh dua-duanya di dalam I, boleh salah satu gitu ya. Jadi kalau misalkan ilustrasi gambarnya itu ada tiga seperti ini R-nya, ini I-nya. Nah, yang pertama misalnya A-nya di sini, yang kedua lalu B-nya di luar sini, ya. Kemudian, tapi nanti ketika dikalikan A kali B harus ada di dalam I-nya, gitu, ya. Kemudian ilustrasi yang kedua eh, dibalik ya, ini B-nya, ini A-nya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga misalnya di dalam dua-duanya itu boleh, ya. Ini A, ini B, ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya ada punya satu lagi nih empat, yang keempat, misalkan yang keempat itu bentuknya seperti ini. Nah, ini R, ini I. Nah, A-nya ada di luar, B-nya ada di luar. Nah, A kali B ini menghasilkan C, C-nya ada di dalam I. Nah, ini tetap dikatakan bukan ideal prima. Itu ya, karena ideal prima itu eh, A, B-nya salah satunya harus ada di dalam I, kemudian ketika dikalikan juga harus di dalam I, ya. Gimana contohnya? Nah, untuk contohnya misalnya untuk contohnya misalnya saya punya Z-nya, ini saya punya Z ya. Z itu kan isinya banyak ya. Ada nol, kemudian plus minus satu, lalu plus minus 2, plus minus 3 dan seterusnya, ya. Diketahui adalah Z ini adalah ring gitu ya. Nah, kita ingin lihat nih, apakah ideal, saya misalnya punya idealnya 7 nih, punya 7. Apakah si 7 ini merupakan ideal prima atau bukan gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari seperti ini. 7 kan kali R gitu ya. Ini R-nya elemen dari Z ya. Nah, ini isinya apa aja? 7 dikali 0 berarti 0. 7 dikali 1 plus minus 7. 7 dikali 2 plus minus 14 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita telah lagi, kita cek lagi ya. Nih, misalkan kita punya Z ya. Z-nya ini. Kemudian di sini saya punya ideal. Idealnya 7. Ya. 7-nya itu terdiri dari apa aja? Ternyata ada 0, kemudian ada min 7, ada plus 7, kemudian 14, kemudian min 14 dan yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 0 itu kan dengan kata lain dia 0 kali 0 ya. 0 kali 0. Berarti 0 sudah berada di dalam si 7 ini, di dalam I-nya. Oke, aman ya dia. Lalu kemudian 7. 7 itu adalah 1 kali 7 ya. 7-nya ada di sini. Nih, satunya ya terserah, mungkin satunya ada di luar gitu ya. Ini adalah satunya gitu. Ya, kemudian ada 14. 14 itu adalah 1 kali 14. Ya, 14-nya ada di sini. Satunya ada di luar. Selain 1 kali 14 bisa juga pakai 2 kali 7. Ya, 7-nya ada di sini. 2-nya ada di luar. Ya, dan yang lainnya nanti kalian bisa cek juga. Ternyata semuanya bisa memenuhi syarat ideal prima gitu. Ya, nah ini dia dikatakan ideal prima dari Z gitu ya, si 7 ini. Lalu contoh yang tidak ideal prima bagaimana gitu ya. Nah, kita coba lagi misalnya 14. Masih dalam ring ring Z ya. Kita coba lagi 14 nih. Berarti kita susun dulu nih isinya apa aja di dalam 14 itu ya.
Isinya itu 0, kemudian plus minus 14 ya, plus minus 28, plus minus seterusnya gitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat, kita coba gambar di sini Z-nya, lalu ini ada 14 ya, ideal 14. Nah, di dalamnya kan tadi seperti yang tadi ya 0, kemudian ada plus 14, min 14, min 28, plus 28, dan seterusnya. Gitu ya. 0 dibangun oleh 0 kali 0 ya, tetap ada di sini. 14 itu bisa dari 1 kali 7 ya. 1 kali 7, satunya tidak ada di dalam I. Boleh, nggak apa-apa. Ya, di luar. Ya, ini 1. Tujuhnya juga tidak mungkin kan ada di sini. Tidak mungkin ada di I ya, si 7 ini. Gimana caranya dia ada di I? Tidak bisa ya. Berarti tujuhnya juga ada di luar. Ya, nggak bisa berarti dia. Selain itu, 14 bisa 2 kali 14. Nah, yang ini bisa. Tapi ternyata yang 1 kali 7 kan nggak bisa. Ya, kita kan nggak tahu 14 itu berapa kali berapa gitu kondisinya di situasi ini. Ya, berarti kemungkinan-kemungkinan itu semua harus disertakan. Ya, nah maka dari itu coba lihat yang 28. Lakukan hal yang sama juga dengan yang 28 gitu ya. Ternyata ada perkalian yang A kali B-nya itu ternyata di luar dari I-nya. Gitu. Ini satu bukan elemen 14 ya, ideal 14, dan 7 juga bukan elemen ideal 14. Itu maka ini 14 ini adalah bukan ideal prima. Gitu. Ya. Itu tadi ilustrasi dan contoh dari ideal maksimal dan ideal prima. Oke, nah di dalam ideal ini ada beberapa teorema dan lemma ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di dalam buku Hersten itu di halaman 148 dan 149 ya, di situ ada teorema. Nah, eh, teorema 442 dan 443 itu dia bolak-balik ya. Jika hanya jika berarti ya. Bentar. Halaman berapa Bu tadi? Berapa? Halaman berapa? 149. Oke. Ini seperti ini ya, diberikan ring komutatif R gitu. Komutatif R dengan elemen satuan. Ideal M dari ring R merupakan ideal maksimal. Jika ring faktor adalah field ya. Nah, di situ dalam buku ada pembuktiannya. Nanti mungkin eh, kalian bisa coba. Nanti saya berikan juga ini eh, video-video yang membahas mengenai pembuktian-pembuktian teorema ini dan pembuktian teorema di polinomial ring. Ada beberapa juga yang pembuktiannya di situ lengkap gitu. Jadi kalian nanti bisa pelajari gitu ya. Selain dari buku, kan kadang di buku tuh suka nggak jelas gitu ya. Di buku yang ini suka nggak lengkap. Nanti saya kirimkan link videonya ya untuk kalian belajar juga.
Oke, saya juga belajar dari situ. Di situ menurut saya bahasanya enak untuk dipelajari gitu ya dan runut juga ya. Oke, itu tadi terkait dengan ideal maksimal ya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke yang namanya polinomial ring ya. Nah, eh, polinomial ini kalian tahu kan bagaimana bentuknya gitu ya, polinomial seperti itu. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana jika polinomial ini ring gitu. Ya, bagaimana jika polinomial ini ada dalam ring gitu. Ya. Oke. Polinomial fx tuh ya, dikatakan koefisien-koefisien dari ring R dengan koefisien dari ring R adalah jumlah tahingga. Tahingga ini kita tulis seperti ini, I-nya dari 0 sampai tahingga AI X pangkat I. Ya. Berarti di sini kita mulai dari A0 ditambah A1X tambah A2X kuadrat, A3 X pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Dengan AI-nya ini elemen R, AI-nya elemen R gitu ya. Nah, di sini ada beberapa istilah dulu yang harus kalian tahu dalam polinomial ring ya. Ada yang namanya derajat. Nah, derajat ini yang pertama adalah degree atau derajat ya. Misalkan saya punya fx. Fx fx-nya itu adalah 5 tambah 3x tambah x pangkat 3 min 4 x pangkat 7. Nah, ini polinomial kan, bentuk polinomial ya. Nah, ada yang namanya derajat atau degree dari fx. Nah, derajatnya ini dia adalah yang pangkat terbesarnya. Ya, pangkat terbesarnya di sini adalah 7. Berarti eh, si ininya derajatnya adalah 7 ya. Misalkan saya punya GX-nya adalah 3, itu ya berarti derajatnya degree dari GX ini adalah 0. Pangkat tertingginya kan 3 kali X pangkat 0 ya, ini artinya berarti pangkat tertingginya adalah 0. Oke, itu untuk derajat ya. Lalu nah, dua polinomial ini tadi derajat, sekarang polinomial, dua polinomial. Misalnya saya punya seperti ini, AN X pangkat N tambah AN min 1, X pangkat N min 1, tambah seterusnya, ya, sampai IX, A1X tambah A0. Lalu saya punya juga BM, X pangkat M, ditambah B, M min 1, X pangkat M min 1, dan seterusnya tambah A0
ini, sorry, B0 ini dikatakan sama ya. Jadi dua polinomial ini dikatakan sama jika M sama dengan N dan AI sama dengan BI untuk setiap I ya. Nah, eh, kalau AI sama dengan BI, ternyata M-nya tidak sama dengan N, ya tetap dikatakan dia tidak sama, gitu ya. Jadi pangkatnya harus sama, kemudian AI dan BI-nya juga harus sama, ya. Itu dikatakan eh, dua polinomial sama, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan jika AI-nya sama dengan 0 untuk semua indeks I, gitu ya. Berarti AI-nya sama dengan 0 untuk semua indeks I, atau bisa kita tulis sebagai ini, fx sama dengan 0, gitu ya. Maka derajat dari polinomialnya tidak bisa didefinisikan. Tidak didefinisikan. Ya, untuk yang fx sama dengan 0 berarti dia tidak bisa didefinisikan derajatnya, gitu. Oke. Lagi jika tadi nih dari yang ini aja. Tapi kita punya fx kan, misalnya 5 tambah 3x tambah x pangkat 3 min 4x pangkat 7. Ya. Nah, ini kan adalah derajatnya, degree-nya. Nah, ini adalah derajatnya. Ini degree-nya. Nah, si 4 ini, ya, 4 ini dikatakan koefisien utama. Ya, koefisien utama adalah koefisien yang punya degree tertinggi, gitu. Ya, itu dinamakan koefisien utama. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya ini fx-nya 5 tambah 3x tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 7. Nah, di sini kan derajat tertingginya adalah si 7 ini. Nah, koefisiennya 1 ya. Berarti ini koefisien utamanya. Koefisien utama. Nah, koefisien utama yang seperti ini dinamakan polinomial monik. Ya, jadi jika suatu ring dengan elemen satuan, maka polinomial R dengan koefisien utama sama dengan 1 disebut polinomial monik. Ya. Nah, nih di sini tuh kalau di dalam buku Hersten dia itu ada di halaman 157. Jadi kadang Hersten itu suka loncat-loncat gitu. Jadi saya juga kadang suka bingung ya. Nah, kalau kalian lihat di Hersten halaman 157 di situ ada definisi tentang prinsipal ideal. Itu tadi kita sudah bahas sih ya. Tentang prinsipal ideal itu adanya di prinsipal ideal, tapi adanya di polinomial ring gitu. Kadang suka kayak gitu si Hersten tuh. Jadi suka bingung gitu. Nah, kemudian di bawah dari definisi itu ada definisi tentang polinomial monik ya, yang koefisien utamanya berderajat 1. Oke.
Apalagi yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke dalam ring polinomialnya ya. Oke, tunggu ya, sebentar. Nah, misalkan saya punya R-nya itu ring, kalau di dalam polinomial notasinya seperti ini. R dalam kurung X gitu ya. Himpunan semua polinomial dengan koefisien di R dan variabel di X, variabel X ya. Nah, berarti ketika mereka ring gitu ya, ketika polinomial ini dalam ring, berarti mereka juga harus memenuhi sifat-sifat yang ada di ring. Ya, berarti mereka juga harus memenuhi sifat-sifat perkalian dan sifat-sifat penjumlahan pada ring itu sendiri gitu. Ya. Jadi nah, misalkan saya punya PX, PX-nya itu A0 tambah A1X dan seterusnya gitu ya. AN X pangkat N. Kemudian saya punya QX B0 tambah B1X seterusnya sampai BXM. Nah, ini nanti harus X ya, tambah QX, dia berarti menjadi C0 tambah C1X gitu ya. Berlakukan penjumlahan dan perkalian ada polinomial biasa ini sebetulnya ya. Kemudian kalau misalnya dikali PX, sorry, PX, QX, ini misalnya D0, D1X dengan C, X, T, ya, CS, XS gitu ya. Nah, penjumlahan dan perkaliannya ya berlaku pada apa? Pada polinomial biasa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, kalian
Misalnya saya punya fx-nya itu x kuadrat min x plus 2, kemudian gx-nya itu min x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 1. Nah, ketika penjumlahan atau perkalian ya sama aja seperti melakukan penjumlahan dan perkalian pada polinomial gitu ya. Nah, balik lagi ke dalam ring itu sendiri ya, berarti kita juga memang sebetulnya harus membuktikan apakah si R di polinomial ini ya bisa kita buktikan dalam pembuktian ring ya. Jadi kalau pembuktian ring itu dia terhadap operasi penjumlahan harus tertutup gitu ya. Kemudian harus asosiatif, lalu punya identitas. Identitasnya fx-nya sama dengan nol ya di sini ya. Fx-nya sama dengan nol. Kemudian apakah dia, sebentar. Di sini kan kita ingin tahu si Rx-nya ini ring tidak gitu ya. Rx-nya ini ring tidak gitu ya. Berarti kita harus lihat dia tertutup atau tidak gitu ya. Tertutup. Kemudian punya asosiatif tidak gitu ya. F tambah G tambah H ini sama dengan F tambah G tambah H itu. Lalu apakah punya identitas? Identitas. Di sini dia punya identitasnya fx sama dengan 0 ya. Kemudian apakah dia juga punya inverse ya? Inverse gitu ya. Nah, inverse fx adalah min fx itu ya. Kemudian apakah komutatif? Terus terhadap operasi perkaliannya. Terhadap operasi perkalian, ini kan terhadap penjumlahan, ini terhadap perkalian, eh, asosiatif perkalian ya, tertutup juga, kemudian asosiatif perkalian, satu lagi adalah distributif. Ya, satu lagi distributif. Gitu. Nah, ini semua harus dicek gitu ya, satu per satu ya, toolnya. Nah, oke. Eh, lalu apalagi yang harus kalian tahu? Nah, nih, misalkan, misalkan R ring, ya, dan ini merupakan himpunan polinomial, polinomial dengan koefisien di R. Nah, R ini subset dari R karena setiap R elemen R dapat ditulis sebagai polinomial. Nah, jadi misalkan kita punya ring ya, kemudian kita punya himpunan polinomial. Nah, kita bisa menyatakan si R ini, ring tadi kan nilainya berapa aja ya, bebas ya, berapa aja. Itu bisa kita nyatakan sebagai polinomial. Misalnya nilai si R ini adalah R kecil gitu ya. R kecil. Nah, R aja. Misalnya kita punya R kecil. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk polinomial ya. Polinomialnya seperti apa? Ya, seperti ini. 0 kali X pangkat N ditambah 0 kali X pangkat N min 1 dan seterusnya ditambah 0 kali X ditambah R. Nah, sisanya tinggal R-nya, yang lainnya 0. Itu ya. Berarti R ini kita dapat tulis dalam bentuk polinomial gitu. Akibatnya jika ring R memiliki elemen satuan ya, satu gitu ya, maka X ini juga memuat satu ya. Kita bisa
buat seperti ini. 1 sama dengan 0 kali X pangkat N tambah 0 kali X pangkat N min 1 sampai 0 kali X tambah 1. Gitu, ya. Oke. Oke, sebelum masuk ke dalam teorema-teorema, eh, kita lihat dulu. Oke, misalnya nih saya punya polinomial X plus 1 kuadrat, misalnya seperti ini ya. Bentuklah dalam Z2 misalnya. Bentuk ini dalam Z2. Nah, di mana Z2-nya ini kita anggap dia sudah ring gitu ya. Bentuk dalam Z2. Ya, berarti kalau misalnya dalam kasus biasa kita katakan bahwa X plus 1 kuadrat ini kan X plus 1 dikali X plus 1. Nah, ini tinggal kalikan seperti biasa, berarti ini X kuadrat, kemudian tambah 2X tambah 1. Ya. Nah, tapi karena kita mau menyatakan dalam bentuk Z2, ya, berarti di sini ada yang harus dikoreksi, yaitu di sini X kuadrat, 2X, ini karena kelipatan 2 dalam Z2 ini pasti sama dengan 0. Ya, maka hasilnya tinggal X kuadrat plus 1. Gitu. Ya, begitu juga untuk 2X plus 1. Ya, ini menjadi 2X plus 2 ya dalam polinomial biasa. Tapi dalam Z2 karena ini 2X, kelipatan 2 pasti 0, 2-nya juga jadi 0, 0 plus 0 jadinya 0. Nah, eh, jadi ada beberapa penyesuaian-penyesuaian gitu dalam polinomial di ring ini. Ya, oke. Sebentar, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, tentukan gitu ya, tentukan hasil penjumlahan, jumlahan dan perkalian kalian fx, misalnya 3x kuadrat plus 2x plus 1 dan gx 3x plus 2 di Z4. Nah, ini kalian bisa ya. Berarti kalau penjumlahannya aja ya, fx plus gx. 3x kuadrat berarti 3x kuadrat 3x kuadrat aja, kemudian 2x tambah 3x berarti 5x ya. 5x di Z4. 5x di Z4 berarti x ya. X, kemudian 1 tambah 2, 3. 3 di Z4 ya udah 3. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, perkaliannya juga sama gitu ya. Tinggal perkalian polinomial biasa tapi disesuaikan dengan Z4 ya. Oke, sebentar dulu. Nah, nah, kemudian sini ada lemma, bisa kalian lihat di halaman 154 di dalam buku Herstein. Di situ ada lemma mengenai derajat ya. Untuk derajat yang yang perkalian, kalau fx gitu ya, dikali dengan gx. Nah, ini dia derajatnya itu menjadi derajat fx ditambah derajat dari gx. Ya, fx kali gx maka derajatnya tinggal dijumlahkan. Ya, kalau penjumlahan fx tambah gx
Ya derajatnya ya ini gini ya, berarti derajat dari fx tambah gx ini kurang dari maksimal maksimal antara derajat fx atau derajat gx. Nah, kita ambil maksimalnya, kurang dari atau maksimal dari derajat fx atau derajat gx gitu. Ya, kalau perkalian derajatnya tinggal dijumlahkan, kalau penjumlahan ya tinggal kita lihat aja derajat yang paling besar atau di bawahnya gitu. Kurang dari ya. Tuh. Oke. Ada himpunan Rx ini merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian polinomial. Nah, ini yang tadi yang harus kalian buktikan ya dengan syarat-syarat ring itu ya. Lebih lanjut gitu ya. Lebih lanjut jika R ring komutatif dengan elemen satuan, maka Rx juga merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Nah, sekarang kalian coba buktikan dulu yang ini nih. Jika R ring komutatif dengan elemen satuan, maka Rx-nya juga merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Ya, silakan dicoba dulu. Nanti kita bahas kembali. Ibu, izin konfirmasi berarti kita Ya, sekarang tugasnya membuktikan yang di garis bawahi itu. iya, dicoba dulu yang itu ya. Oh, baik. Ibu, itu yang sebelah elemen tulisan apa ya? Satuan bukan? Iya, elemen satuan. Oh, baik.
apa Bu materinya? Nggak, maksud saya kalau dipaksakan sekarang, kaliannya sanggup nggak gitu? Ah, sejujurnya sekarang aja saya udah bingung Bu. Ya makanya ini sebenarnya ada beberapa pembahasan lagi yang tentang polinomial ringnya. Ada pembahasan tentang pembagian gitu ya, faktor faktor dari polinomial ring, kemudian ada tentang greatest common divisor, sama irreducible. Sebetulnya nggak banyak gitu sih pembahasannya, itu nggak banyak, cuman kalau sekarang dibahas ini enggak gitu, kaliannya tambah pusing enggak gitu. Mungkin perlu waktu kayak sekitar 1 jaman lagi lah untuk membahas itu gitu. Hmm, Terserah sih. ada mata kuliah lain sih jam 10. Kalau misalkan pun mau nanti ya mungkin tidak perlu sampai full 2 jam gitu, 1 jam juga cukup, mungkin di hari lain gitu kita bisa arrange waktu untuk membahas ini gitu. Oh, jadi mungkin kira-kira 1 jam lah ya Ah, buat. kurang lebih 1 jam aja. Oh, baik. Jadi Daring sekarang aja berarti ya Bu? apa kenapa? Daring berarti ya Bu? Iya boleh daring aja. Jadi sekarang kita selesaikan dulu yang ini aja. Ya ini kan sekarang sampai setengah 10 ya. Apanya kelasnya? Heeh, sampai setengah 10 atau jam? Secara jadwal sebenarnya jam 10, tapi jam 10 tuh pas banget ada kelas berikutnya. Oh gitu. Gimana terserah kalian nih. Atau mau diterusin aja, atau mau di skip nanti di pertemuan satu lagi, 1 jam aja gitu untuk pertemuan yang selanjutnya. Dari teman-teman gimana? Mau tetap gabung dua pertemuan atau pertemuan satunya dipisahin? Teman-teman yang ada di sini? Halo? Dipisah aja Dani, Ya? dipisah aja jadi nggak hari ini. Di hari Sabtu juga nggak apa-apa. Sebentar aja kok itu. Jadi nanti kalian silahkan diskusikan lagi. Saya hari Jumat kosong, bisa hari Kamis. Hari Kamis di atas jam 10 bisa. Hari Sabtu juga boleh. Oh, baik. Oke, Bu. Oke, berarti ini sekarang hari ini silahkan kita akan selesaikan dulu untuk pembuktian yang ini ya. Nah, kalian coba dulu, saya kasih waktu kurang lebih 5 menitan lagi lah ya, 10 menitan lagi untuk kalian coba ini. Ibu, sebetulnya untuk yang ini, kalau saya baru nyari sih di internet bagaimana cara membuktikannya. Saya belum nulis. Cuma kalau saya lihat itu buktinya lumayan panjang ya. Hmm, nggak terlalu panjang sih sebetulnya. Kita kan bisa membuktikan dengan ini, dengan oke kalau gitu ya dicoba aja deh ya. Nih, saya coba buktikan aja deh. Oke. Ini soalnya juga saya ngerasa kayak saya aja nih yang ngajarnya juga ngerasa kayak padat banget gitu ini. Ngomong terus gitu dari tadi, lumayan menguras energi juga nih. Bentar ya. Nah, eh ya, kita akan membuktikan jika si R ini komutatif dengan elemen satuan, maka Rx-nya ini juga merupakan ring komutatif dengan elemen satuan ya. Kita misalkan R adalah ring komutatif ya, dan Fx kemudian Gx ini anggota anggota dari Rx, misalnya gitu.
ya. Nah, kemudian kalau komutatif itu kan berarti di ini ya, di perkalian kan ya. Berarti ini fx, gx, ini ya. Kita punya berarti di sini A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat sampai AN X pangkat N dikali dengan B0 tambah B1X tambah seterusnya ya sampai BM XM. Nah, setelah dikalikan, kita buat seperti ini, D0, D1X, D2, X kuadrat gitu ya, tambah DT, XT. Oke, dengan DT ini sama dengan sigma dari I sampai 0T AI B T min I ya. Dan kita punya T-nya itu adalah N tambah M ya, dari yang ini nih. N tambah M nih derajatnya ya. Derajat T itu adalah N ditambah M-nya ya. Oke. Nah, kita mau tahu lagi sekarang GX kali FX-nya. GX kali FX itu seperti apa? GX kali FX berarti kan dibalik nih ya. Kita punya B0, B1X, seterusnya ini BM, X pangkat M. Dikali dengan A0 tambah A1X, seterusnya sampai AN X pangkat M. Nah, ini sama dengan misalkan saya katakan dia sebagai E0, kemudian ditambah E1X, tambah E2X kuadrat, ditambah seterusnya sampai ET ya. ET X pangkat T. Nah, dengan kata lain gitu ya, di sini kita bisa katakan bahwa ET-nya ini adalah sigma dari I sampai 0 T BI ya, A T min I. Nah, karena R-nya itu komutatif ya, maka kita bisa nyatakan gitu ya, maka kita bisa nyatakan bahwa sigma dari I 0 sampai T AI BT min I ini sama dengan sigma I 0 sampai T BI AT min I. Gitu. Jadi karena R-nya komutatif berarti kita bisa nyatakan perkalian ini juga bisa komutatif gitu ya, sehingga kita bisa nyatakan Fx Gx ini sama dengan Gx kali Fx. Jadi Rx-nya juga komutatif. Ya. Oke, tadi yang komutatifnya sudah ya. Nah, sekarang yang elemen satuannya. Ya, yang elemen satuannya belum nih. Oke. Jika ring R memiliki elemen satuan satu gitu ya, maka Rx juga memuat satu. Juga memuat satu. Yang tadi yang seperti saya katakan di atas. Ya. Nah, kita bisa nyatakan semua yang di R itu adalah bentuk polinomial. Ya.
Mana tadi? Dalam bentuk polinomial. Ini ya, sebentar. Nah, nih, ini kan R, R kecil itu bisa kita masukkan dalam bentuk polinomial. Berarti satu juga kita bisa nyatakan dalam bentuk polinomial, gitu ya. Nah, ini juga memuat satu, yaitu ya, kita bisa nyatakan dalam bentuk polinomial satu sama dengan 0 X pangkat N tambah 0 X pangkat N min 1 dan seterusnya tambah 0 kali X tambah 1. Ya, jadi dan untuk setiap fx ini berlaku ya, berlaku 1 kali fx sama dengan fx, ini sama dengan fx kali 1. Jadi dia terbukti ya untuk yang elemen satuannya ketika ring R komutatif dengan elemen satuan, maka si Rx-nya juga bisa kita nyatakan sebagai ring komutatif dengan elemen satuan, gitu ya. Jadi karena memang kita bisa menyatakan apapun dalam R, gitu ya, R siapapun yang di dalam R kecil, di dalam R besar, dia bisa dinyatakan dalam bentuk polinomial, gitu ya. Jadi ini pembahasan mengenai polinomial ringnya ya. Mungkin sebentar, nggak ada contoh. Oke, oke, cukup dulu lah. Sepertinya cukup dulu untuk eh, hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi yang akan kita bahas mengenai pembagian atau faktor-faktor dari polinomial ring, kemudian great common divisor, gitu ya. Lalu eh irreducible, irreducible dalam polinomial ring, sama ada beberapa teorema-teorema yang eh, tambahan yang harus kalian tahu dari polinomial ring. Itu mungkin ya untuk hari ini sepertinya cukup dulu. Kalian eh, bisa Ibu, ya. eh, ini Bu, buat apa namanya pertemuan yang split ini, yang 15 itu kan berarti durasinya paling tidak 1 jam lah ya. Mm-mm. 1 jam ya Bu, kira-kira. Iya, gimana? Iya. Buat tadi Ibu bilangnya hari Kamis sampai Sabtu ya, Kamis, Jumat atau Sabtu. Nah itu saya Mm-mm. sedang buat voting, jadi teman-teman Mm-mm. akan voting dulu. Kalau misalkan di eh, pada nggak mau nih hari Sabtu, berarti Kamis Iya. atau Jumat. Tapi Kamis Jumatnya itu mungkin bisa jadi antara sore atau bahkan malam. Kira-kira dari ibunya berkenan nggak? Oh, ya udah nggak apa-apa lah.
Malamnya paling ya sekitaran habis isya mungkin. Kalau malam, Setengah 8. ya kira-kira setengah delapan. Maksud saya gini, bentar. Eh, Gimana Bu? Kaliannya emang kalau malam masih ini, masih semangat otaknya. Kalau dibilang kalau dibilang semangat sih udah enggak ya Bu. Soalnya tapi beberapa matkul ada yang pernah kuliah malam juga Bu. Kalau memang nggak nemu waktunya lagi. Kalau bisa sih Kalau menghindari misalnya, waktu itu ya. Sedang iya, kalau bisa menghindari waktu itu. hmm, sedang akan diusahakan dulu Bu. Tapi kalau misalkan nanti nggak nemu waktunya ya sudah mungkin mau nggak mau malam atau sore. Iya, iya. Atau misalnya di minggu selanjutnya gitu, Oh, minggu selanjutnya. takut takut kaliannya itu ya fokus UAS ya. Itu Bu, jadwal UASnya udah dapat dan itu lumayan padat. Iya, ya makanya ya udah deh, nggak apa-apa lah. Di malam juga nggak apa-apa. Sebentar Bu, kalau hari, oh nanti saya diskusikan dulu deh sama teman-teman. Hmm. Ya, nggak apa-apa. Jadinya Saya ikut aja. Kalau misalkan memang bisanya malam ya nggak apa-apa lah. Gitu. baik. Eh, Terus nanti saya mau minta ini Bu, apa namanya catatan ini, terus Ibu tadi katanya mau ngirim link video ya? Iya, oke. Nanti saya kirimkan ya. Di situ eh, dia enak gitu bahasannya, gitu ya. Jadi kayak tadi pembuktian yang ini juga saya lihat dari video itu. Jadi dia dia lebih mudah difahami, gitu ya. Baik. Mungkin sekalian sama soal juga ya Bu. Oh iya iya, ya oke oke. Oke. Ini ada satu teorema. Teoremanya kalau di sini tuh kalau di buku mana tadi kita kan tadi baru sampai lemma yang ini ya, lemma 453 tuh tentang derajat-derajat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lemma 454 ya. Ada lemma 454 di halaman 154 itu dinyatakan bahwa fx itu adalah integral domain atau daerah integral gitu ya. Nah, jadi teoremanya itu bunyinya jika R adalah suatu daerah integral, daerah integral, maka ring R juga daerah integral. Nah, ini nanti kalian bisa coba dulu mencari pembuktiannya. Di sini udah ada sih sebetulnya di dalam bukunya. Nanti boleh kalian pelajari atau dari pembuktian dari yang lain juga boleh untuk eh, memahami ini, gitu ya. Boleh dipelajari dulu yang ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalian kalau pembagian polinomial sudah pernah diajarkan belum? Di SMA sudah sih, maksudnya yang kayak pembagian honor gitu, Bu. Iya, pembagian polinomial biasa aja. Oh, sudah, Udah ya, harusnya udah ya. sudah. Oke, oke. Jadi maksudnya nggak terlalu sulit gitu nanti. Kan nanti bahasannya tentang pembagian yang polinomial itu, nanti yang 1 jam itu. Pembahasan polinomial, kemudian ada, ya itulah pokoknya. Ya, oke, berarti ya cukup dulu ya hari ini. Kita sambung lagi satu pertemuan lagi. Ya, kalau begitu saya tutup saja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima